Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Kaifa halukunna ya talibat? Bagaimana kabar antuna semua? Semoga antuna tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang statistika, nah pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sudut. Nah, sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu saya ingatkan, jangan lupa siapkan buku paket, buku tulis, dan bagi yang punya busur derajat boleh disiapkan ya, alat tulisnya juga. Nah, silakan untuk mengawali kegiatan belajar kita, tidak lupa antuna untuk berdoa ya, semoga ilmu yang antuna dapatkan hari ini bermanfaat dan juga berkah ya. Silakan. Nah, di layar antuna sekalian ada dua gambar yang ditampilkan. Yang pertama ada gambar jam dan yang kedua ada gambar silang atau X ya. Nah, karena tadi Ustazah sudah kasih tahu kalau materi kita hari ini tentang sudut, jadi coba diperhatikan pada gambar jam di mana yang menunjukkan sudut dan pada gambar X di mana yang menunjukkan sudut. Nah, untuk mengetahui itu tentunya kita harus mengetahui apa pengertian dari sudut. Ada yang sudah tahu nggak? Ada yang pernah dengar atau pernah baca bukunya terus lihat materi sudut? Sudut itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, sudut adalah ruang atau daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis, biasa dilambangkan seperti yang ada di layar antuna sekalian. Seperti ini ya, C, hampir mirip-mirip dengan C ya. Nah, sudah diketahui pengertiannya, coba antuna lihat gambar jam. Berarti yang melambangkan atau yang membentuk sudut itu ini dua buah garis nih. Jadi di sini ada namanya sudut. Sama halnya dengan X, jadi ada di antara pertemuan dua sinar garis itu yang namanya sudut ya. Nah, coba antuna hitung di gambar X ini ada berapa sudut yang dibentuk? Ada berapa kali sinar garis itu bertemu? Ya, ada 4. Barakallahu fiik. Kita lihat nih bagian-bagian dari sudut. Nah, kita perhatikan di sini ada sudut yang kita namakan sudut A, B, dan C. Perhatikan bagian dari masing-masing sudut ini, yaitu ada garis dari A ke B dinamakan kaki sudut. Nah, garis dari B ke C juga dinamakan kaki sudut ya. Ini dua buah sinar garis yang bertemu namanya sudut. Nah, garis atau sinar garis A ke B itu namanya kaki sudut. Sama juga dari B ke C namanya kaki sudut. Nah, yang di tengah di sini itu namanya daerah sudut. Oke, lalu di pertemuan dua garis di sini namanya titik sudut. Oke, barakallahu fiik. Jadi di sini titik sudutnya. Nah, sudut ini tadi kita sudah namakan sudut ABC. Nah, selain ABC, kita juga bisa namakan sudut CBA atau sudut B. B ya, karena di sini titik B. Jadi boleh ya, terserah antuna memberi nama sudut ya. Selanjutnya kita akan bahas materi cara mengukur besar sudut dengan busur derajat. Jadi alat untuk mengukur besar sudut itu ada namanya busur derajat. Pernah lihat enggak? Nih, ada yang punya? Nah, kita hanya mengetahui kegunaan dari penggaris itu hanya untuk mengukur panjang dan membuat garis saja ya. Tapi ada kegunaan lain dari penggaris ini, khususnya busur derajat. Penggaris busur, jadi bisa untuk mengukur besar sudut ya. Nah, jadi sudut itu dituliskan dengan seperti ini ya, derajat atau 0 kecil di atas biasanya. Nah, ini adalah lambang dari besar sudut. Satuan dari sudut itu adalah derajat.
Nah, kita akan mengukur nih di sini. Kita punya sebuah gambar sudut ABC. Nah, kita mau ukur nih berapa besar sudutnya. Yang pertama, kita sediakan penggaris busur derajatnya dulu. Nah, lalu perhatikan nih kaki sudutnya. Jadi, salah satu kaki sudut harus berimpitan dengan 0. Nah, ini ya 0 yang di sini. Lalu yang kedua, di sini di busur derajat itu ada garis tegak lurus nih. Di sini tegak lurus ke atas. Nah, garis tegak lurusnya ini di titiknya harus berimpitan dengan titik sudut. Jadi yang pertama, garis 0 dengan salah satu kaki dari sudut yang akan kita ukur. Yang kedua, garis tegak lurus ini harus sejajar atau berimpitan dengan titik sudut. Jadi seperti ini ya. Nah, coba diperhatikan, garis A sejajar atau berhimpitan dengan garis 0 pada busur. Nah, garis tegaknya juga sudah berimpitan atau pas letaknya di titik B atau di titik sudutnya. Nah, tinggal perhatikan kaki sudut yang satuan. Itu ada di angka berapa? Di angka 50 derajat. Nah, berarti besar sudut ABC sama dengan 50 derajat. Jadi seperti itu ya cara mengukur besar sudut. Nah, ini ada satu contoh. Kira-kira ini besar sudutnya berapa? Coba Antuna lihat, perhatikan gambarnya baik-baik. Lalu kira-kira ini besar sudutnya berapa? Ya, besarnya yaitu 130. Jadi besar sudut O sama dengan 130 derajat. Diperhatikan ya, dua kaki sudutnya. Kalau yang satu sudah ke 0, tinggal perhatikan yang satuannya, kaki sudut satuannya. Itulah yang menandakan besarnya sudutnya salihah. Misal, di rumah kalian punya penggaris busur, lalu kalian punya gambar segitiga atau persegi. Mau ukur besar sudutnya, silakan dicoba ya. Untuk latihan kalian. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam sudut. Jadi sudut itu ada beragam jenisnya atau macamnya ya salihah. Nah, biasanya kita taunya di segitiga ada sudut siku-siku. Jadi bukan hanya sudut siku-siku ya, ada juga beberapa jenis atau macam sudut yang lain. Yang pertama ada sudut lancip. Nah, sudut lancip ini besarnya itu antara 0 derajat dan 90 derajat. Ya, dari di sini, misalkan di sini titik nolnya dia sampai kurang dari 90 ya. Jadi dia lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 90 derajat. Itu namanya sudut lancip. Oke, diingat ya. Nah, yang kedua, ini yang sering kita jumpai di segitiga. Misal kita tambahkan garis di sini, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, inilah yang dinamakan dengan sudut siku-siku. Besar sudutnya 90 derajat, pas. Jadi dia lebih besar dari sudut lancip yang tadi ya. Nah, yang ketiga ada sudut tumpul. Nah, jadi dia lebih besar nih. Kalau Antuna perhatikan yang siku-siku tadi lurus di sini. Nah, yang tumpul itu dia lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, besar sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Artinya, lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, itulah yang dinamakan dengan sudut tumpul. Kalian perhatikan nih besar sudutnya yang dibentuk, dia lebih besar dari 90. Oke, yang keempat nih, ini dinamakan dengan sudut lurus. jadi di sini ada titik sudutnya. Coba kalian perhatikan busur derajatnya tadi. Kira-kira kalau dia satu full, yang satu busur derajat itu membentuk berapa sih? Berapa derajat dia?
Ya, besarnya yaitu 180 derajat. Oke, barakallahu fik. Jadi kalau lurus itu 180 derajat. Nah, yang terakhir ada yang namanya sudut Refleks. Jadi dia lebih besar dari 180 derajat. Ya, ini diperhatikan. Nah, Ya. lebih dari setengah lingkaran. Ya, tapi Kurang dari lingkaran. 360 derajat. Ya, jadi dia kurang dari satu lingkaran penuh ya. Dia kurang dari 360 derajat. Kalau satu lingkaran penuh itu besar sudutnya 360 derajat. Nah, sudut refleks ini kurang dari 360 derajat ya, Salihah. Jadi itu dia macam-macam sudut. Ada 5. Yang pertama sudut lancip, yang kedua Sudut siku-siku. yang ketiga. Ada sudut tumpul, dan yang keempat ada sudut lurus, dan yang terakhir yang ini adalah sudut refleks. Diingat ya, Salihah. Jadi tadi alat untuk mengukur besar sudut ada yang namanya busur sangkar. Busur derajat, afwan. Nah, itu biasanya ada tuh mas-mas atau yang jual penggaris satu set biasanya dilengkapi juga dengan penggaris busur. Coba antuna ukur ya. Nah, ya karena materinya sudah habis, kita masuk ke bagian evaluasi. Nah, evaluasi kita kali ini pada halaman 55 sampai 58 dari nomor 1 sampai 10 kecuali nomor 8. Jadi nomor 8-nya nggak perlu dikerjakan ya, Salihah. Silakan dibuka buku paketnya, dilihat bagian-bagian akhirnya. Nah, di sana ada latihan tentang sudut. Jangan lupa dikerjakan. Lalu bagi yang tidak PTM dikumpulkan melalui foto ya, jangan ditampung, Salihah. Jangan ditumpuk. Jadi misal kalau tugas hari ini, kumpulkan langsung hari ini. Kalau misalnya tidak difahami, boleh ditanyakan ya. Jangan ragu dan jangan takut. Nah, Ustazah selalu ingatkan untuk menjaga protokol kesehatannya. Setiap keluar rumah jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan ketika pulang dari bepergian atau dari luar rumah untuk mencuci tangan dan mengganti pakaian yang sudah digunakan dari luar. Dan tidak lupa selalu berdoa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan lupa juga ya, tetap zikir pagi petang ya sebagai tameng kalian, baju besi kalian, perlindungan kalian dari segala macam hal ya. Nah, jangan lupa juga bantu orang tuanya, sholatnya tetap dijaga di awal waktu. Nah, jangan lupa juga nih, murojaah tahfiz dan hadisnya. Jangan sampai kalian tertinggal target kalian dan juga nggak lancar. Jadi tetap dilancarkan ya, Salihah, karena sebentar lagi mau naik kelas. Masa nanti kalian udah naik ke kelas 5 tapi targetnya masih target kelas 4. Jadi manfaatkan waktu kalian dengan sebaik-baiknya ya. Nah, karena kita sudah berada di akhir pertemuan, jadi mari kita sama-sama menutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.